Wah, Lai. Eh, katanya nih Lai ya, kalau dipukul di hidung atau di rahang, itu semaput langsung bisa dan bisa menyebabkan langsung jatuh Lai. Oh, Makanya banyak kalau petarung termasuk petinju ya, kalau mereka tuh double cover tuh sangat diutamakan ya. Betul. Karena untuk menjaga rahang ini manusia di sini nih kalau titik kelemahan. itu. Dan ini saya sekarang lagi duduk dengan ada kedua orang anak yang tidak bisa dipandang di sebelah mata. Bisa. Dan ini di tengah ada pelatihnya dari EFC ya. Kita kedatangan dari EFC. EFC Extreme Fighting Camp. Fighting Camp. Oke. Oke, kita kedatangan dua jagoan. Cek. Ya, sebetulnya ada 3 orang kan kemarin Iya. kalau tidak salah beberapa hari yang lalu gue diupdate di salah satu media sosial bahwa ketiga pemuda atau anak-anak ini membawa nama kota Sukabumi Betul. juara UFC. EFC. Juara AFC EFC di event Jakarta Selatan. di Jakarta Selatan. Di mana tepatnya? Di Pasar Minggu. Oh, di Pasar Minggu. Ngeri Tawaran nggak sih, sama Kak? preman-preman di situ ya? Di terminal Pasar Minggu. Ngeri nggak sih, Kak? Enggak ya? Itu EFC Extreme. Ekstrim. Extreme. Usia berapa nih? Ini Gio di usia 9 tahun. Kalau ini sebelah kanan mungkin April di usia 6 kita tahun. kenalan dulu, kita Oh, kenalan dulu. Bapak siapa? Ini satu-satu kita kenalan bersama nggak? Oke, kalau saya panggilan di atas ring mungkin dulunya waktu masih atlet saya Jus Junior. Jus Junior. Yus Junior. Woi. Jus Junior. Sekarang jadi Just Channel. Masih junior Berarti karena jadi bapaknya yang senior mungkin ya? mungkin di keluarga 10 bersaudara semua petinju. Wow. Ngeri. Kang Yus. Saya berarti anak paling bungsu, akhirnya panggilannya Jus Junior. Ya, karena paling kecil kan. Oh iya. Nah, gitu. Kang Yus sudah berapa lama? Atau bertarung tinju dari zaman usia berapa sampai ke usia berapa? Mulai bertinju di usia mulai berlatih seperti Gio ini Oh, di iya. usia 9-10 tahun. Ya. Mungkin sampai berlanjut sampai pensiun terakhir di 2010 usia 33 tahun. Pensiun di 33 2010. Betul. Kespil ya umurnya. Tapi masih kelihatan energik ya, Le. Masih kelihatan segar gitu. Ya, mungkin. Berarti 2010 usia 33, sekarang 2024. Tinggal tambahin aja 14 tahun. Ya, kurang lebih 46. Gila. 67 ya. Tapi masih Nggak kelihatan. gila, nggak kelihatan warna 4 ya. Tapi Iya. saat itu sudah EFC. Oh, belum, bukan. Masih tinju. Masih musik, kan? Ya. Bukan. Saya pada waktu itu di Sukabumi sampai dengan tahun 2000, pas tahun 2000 milenium. Oh, saya, iya. saya hijrah ke Kabupaten Cianjur. Kenapa Kabupaten. kok bisa? Nah, justru itu ada permasalahan mungkin daripada pengembangan tinju di kabupaten ataupun kota Sukabumi, bukan berarti melemahkan ataupun menjelekkan kabupaten Sukabumi, akan tetapi mungkin saya lebih tertarik dan lebih di luar. Oh gitu. Ya, lebih di luar. Ya mohon maaf nih ya, Kang Yus asli tinggal di mana? Kalau asli Sukabumi, kelahiran Sukabumi, Ya di kota atau kabupaten? kabupaten Di mana? Ciberem, Jalan Gualapara. Di Golpara. Aha. Dan pada saat itu di zaman saat milenium Ya, itu ya, ya. Sukabumi kabupaten atau Sukabumi kehilangan satu orang atlet hebat, seorang Yus Junior menurut saya. Ya. Kok bisa sampai kecolongan nih? Berarti kan ada ketidaknyamanan kan di sini atau di sana lebih nyaman? Nggak apa-apa dong skala perbandingan ya. Ini Ya. buat PR juga nih buat Ya. Sukabumi agar lebih baik. Betul ya? Iya, Jadi depannya lebih baik. untuk Gio buat April ke depannya kan ya mereka bagaimana agar mereka nyaman dan bertahan di Sukabumi, Mm-mm. ya otomatis maintenance-nya harus bisa lebih baik daripada sebelumnya, betul nggak? Betul. Wah, yes ya. Jadi itu sangat Penyebabnya apa itu? Penyebabnya apa ini? Penyebabnya mungkin udah jadi curhatnya. Enggak apa, maksudnya ini agar menjadi not atau underline pada Sukabumi. Mungkin keterbatasan dari saya pribadi, mungkin di keluarga karena bokap atau bapak saya meninggal di usia saya waktu 10 tahun, Iya, jadi iya. otomatis kehilangan sosok seorang orang tua ataupun
pemikul beban. Iya, iya. Otomatis kami kesana kemari untuk membela diri sendiri aja. Yes, gitu. I see. Ya kan? Maksudnya kesana, ya. Jadi seolah-olah bisa berlatih tapi tidak bisa makan. Nah, Oke. disitulah intinya pertamanya. Akhirnya saya bergelut dengan tinju dan juga bergelut dengan kehidupan untuk mencari nafkah. Oh, itu intinya Begitu. ya. Jadi ya wajar kalau misalkan emang Kang Yus dan saat itu dengan keluarga emang ini sama ini untuk bertahan akhirnya mencari yang mungkin terbaik ya. Betul. Untuk keluarga. Oke. Ya wajar, keren Kang Yus. Nah ini juga ya, ini akan jadi note yang sangat baik ya terus kamu ya. Like vitamin gitu. Sejak itu 2000 berapa balik ke Sukabumi? Tetap saya masih di Cianjur. Ya. Cuman dunia saya di olahraga, saya tetap mencintai daerahnya saya sendiri. Iya, pasti. Ada kesempatan di Cianjur, saya membina juga di Sukabumi. Oke. Karena kota kelahiran saya sendiri, Yes. ya kan? Karena keluarga tinju ini bukan hanya di Cianjur ataupun Sukabumi, akan tetapi di Jawa Barat. Akhirnya Kang Yus membuka sasana sendiri atau gimana? Saya bergabung dengan IFC, sudah lama juga sih sebetulnya. Cuman Cuman tahun berapa? Tahun berapa? kalau saya bergabung mungkin dekat-dekatnya tahun-tahun sekarang ini, tahun-tahun 2000. IFC sendiri sudah berada di tahun kapan? Tahun kapan sih? Berdirinya IFC sebetulnya udah lama, tahun 2014. Oh, iya. Terlahirnya atlet kurang lebih tahun 2015-2016. Oh, oke. Mulai kelihatan. Mulai ya? Mulai kelihatan. Ya intinya mungkin di tahun-tahun sekarang karena anak-anak yang sudah dididik mungkin sudah mencerna apa yang dikeluarkan daripada segi teori, Ya. program latihan, mungkin Ya. endingnya sekarang ini. Oke. Kang Yus tapi sempat stay di Cianjur atau emangnya dapat istri atau orang Cianjur atau bagaimana? Saya dapat istri juga mungkin dari hasil pengalaman bertinju juga. Dari orang Cianjur. Pada waktu itu saya usia di tinju di Kejurnas Sarung Tinju Emas di Medan Oh, tahun keren. 2003. Disitulah menemukan pasangan hidup. Oh, orang Medan. Ya, orang hidup Farasbah, Berarti istri orang Medan. orang Medan. Kalau istilahnya beli ini dong, beli marga. Enggak. Oh enggak. Kalau istri orang Medan, keturunannya orang India. Oh bukan orang asli Medan, orang Ib- India. Ibunya orang Medan, bapaknya orang India. Curiga ibunya pernah syuting Kucu Cotahe. Bollywood. Setelah di 2000 berapa tadi? 16. 16. Iya. Sudah mencetak berapa atlet? Atlet. Alhamdulillah terutama mungkin Muhammad Junior Korei Aljio ini kebetulan anaknya si pemilik sasana, Ya. Bapak Diki ya. Sahabat saya tuh dulu Oh, iya. Bang Riki nggak mau masuk frame dia Iya. emang. Saya juga udah nggak nyangka dulu waktu saya masih junior latihan di Sukabumi, Ya. di Kabupaten Sukabumi, Ya. saya berlatih dengan pamannya. Siapa? Pamannya Bapak Yusuf, Bapak Usui kalau Oh, salah- cuy, ya, Pak Usui. ya. Pas udah gede dia cerita, pas cerita nyambung lidah dengan beliau dengan penyiar sana, rupanya dia juga anak kakaknya Bapak Usui. Nah, curhatnya begitulah. Dia juga dulu waktu saya junior dia juga pernah berlatih sama saya. Oh gitu. Nggak nyangka udah gede Dik, ketemu lagi. kenapa nggak dilanjutin, Dik? Ini malah sekarang anaknya yang cemerlang ya. Oke. Oke. Saya beberapa kali datang ke tempat sasananya di situ di FC FC, di betul. Diki ya gitu. Dan di sana juga banyak rekan-rekan saya, teman-teman Pandawa tuh gitu di sana ya, Dik ya. Teman-teman Pandawa kumpul di sana juga. Dan sekarang tuh ada IFC ya. Berapa banyak atlet sekarang yang ada di IFC? Yang atlet yang eksis ada 15. Kalau 15. mungkin karena kan ada member juga. Kelompok usia? Kelompok usia ada Algio juga ada juga yang masih SD cuman mungkin terbentur dengan waktu. Oke. Kalau dia mau tidak mau karena bapaknya yang punya sana. Jadi tiap hari latihan. Oke, saya pengen tahu dulu nih satu-satu Oke, nih siap. dari yang Gio dulu. Gio boleh deketin mic Gio? Oke, silakan Gio memperkenalkan diri, namanya lengkap siapa, sekolah di mana, umur berapa, silakan Gio. Nama Dinar Kore Algio. Iya, boleh kita? Kecengan? Nama Dinar Kore Algio. Oke. Sekolah di SDN Surya Kencana. Oke. Umur 9 tahun. Iya, 9 tahun. Kamu dari umur berapa? Ini Berlatih? 5. Dari umur 5. Di sekolah nggak ada yang berani bully Gio ya?
Karena sekarang gini ya, teman-teman. Sekarang lagi viral juga kan tentang bully-bully di salah satu Betul, sekolah di betul. Sukabumi ya. Malah dengan seperti ini pertahanan diri terhadap anak-anak yang akan menghilangkan Minimalisir. ya, Ya, minimalisir betul. untuk menghilangkan bully di sekolah. Betul. Malah saya apresiasi kepada para pelatih terhadap Diki dan semua yang di belakang layar semua ini, IFC dan banyak juga sasana-sasana ya. Menurut saya ini sekolah punya anak enggak, saya sih pengennya bisa bela diri minimal. Betul. Agar di saat mereka dibully ya minimal ada bukan ngelawan ya, bisa membela dirinya sendiri aja dulu. Ya minimal kalau ada orang yang berniat membuli Iya. dengan basic kita sebagai olahraga bela diri, Iya. mungkin mereka juga pastinya wah ini atlet apa, atlet tinggi ataupun atlet apa seperti itu lah. Betul, keren. Keren yo. Harus dulu sama. Oke. Oke lanjut. Oh, deketin. Nama saya Priyandi, Apriliandi. umur 15 tahun. Kamu 15? Ya, Sekolah? sekolah di MTS Unikusum Oke, kursus itu dari mana sih? di Nengleng. Oh, yang lain ya. Oke. Kelas berapa sekarang? Kelas 1 SMA. Kelas 10. Ya, Oke. kelas 10. Keren, April. Udah Mulai umur berapa? kapan? Dulu Berlatih. tahun Umur berapa? umur Dari umur berapa mulai? Dari- baru-baru sih Oh, 14 tahunan lah. Oh, baru setahunan. Berarti lamaan Gio ya? Iya. Gio dari umur 5 tahun sekarang sebenarnya udah 4 tahun Gio. Keren. Oh. Basicnya semuanya petinju. Ya. Basicnya semuanya tinju. Kalau UFC ini tinju atau emang dia tinju bebas? Pak. Kalau EFC sebetulnya karena dia ada gym kan, Iya. ada gym di sana, ada Muay Thai, kickboxing, berikut olahraga tinju. Oh, Pertamanya gitu. kickboxing dan Muay Thai, akhirnya cenderung lebih berprestasi dari tinju. Oh, teman-teman Nah, prestasinya betul. ke tinju. Ke tinju, akhirnya kebanyakan dari Oke. tinju. Kalau ngelihat daripada prestasi daripada Gio ya, Gio mulai daripada usia 5 tahun mulai berlatih tinju, alhamdulillah di uji tanding di Karawang di tahun 2020 kalau nggak salah. Oh. Di event Sebelum COVID ya? Oke, alhamdulillah Karawang. dia dapat medali emas juga. Ih, keren. Dik, anak lu udah keren, ganteng juga Dik, hidungnya mancung banget Dik. Keren Gio. Kalau April prestasinya selain kemarin, sebelum kemarin udah ada prestasi juga. Pernah ikutan Popda. Oh, Popda. Ya, di Bandung cuman kalah. Oh kalah nggak apa-apa. Tapi kemarin kan kamu di Jakarta Selatan juara ya? Alhamdulillah. Mas. Ya, Medali Mas. Tiga-tiganya Mas yang kemarin. 3 medali emas. Keren loh. Satu lagi siapa, Pak? Satu lagi Donald Samson, mungkin kebetulan saat ini tidak bisa hadir karena dia masih Usia ada- berapa ya? usia 23 tahun. Oh dia kelasnya udah dewasa Di ya, kelas belajar. di kelas senior, di kelas Senior. senior pemula. Kelas-kelasnya apa aja sih? Iya. Kategori kelas, Kategori. kategori kelas kalau elite man disebut mungkin senior utama, Iya. itu di usia 18 tahun sampai dengan 40 tahun. Elite man. Elite man. Kalau usia junior mungkin ada kategori kelas yang dipertandingkan seperti usia. Iya. Kalau junior usia 17 tahun. Oke. 15, 16, 17 tahun. Termasuk dia junior. Termasuk junior. Kalau Oke. ini masuknya ke mini junior. Kalau sekarang mah disebutnya schoolboy. Schoolboy. oke. Schoolboy mungkin seperti itu. Itu banyak kejuaraan berarti ya untuk Kalau untuk di Jawa Barat, Ya. untuk kalau di Jawa Barat program Jawa Barat sebetulnya memang ada, Ya. tapi sementara ini mungkin terbentuk dari pertama COVID. Oke. Jadi setiap Porda ke Porda 4 tahun ini jarang ada pertandingan ataupun kejuaraan. Jadi akhirnya kita berlatih mendidik anak-anak bagaimana caranya supaya bisa berprestasi, mungkin ngelewatin ke event, eksibisi ataupun sparring partner seperti itu. Jadi yang ngadainnya swasta, bukan Swasta. dari KONI sendiri atau dari apa? Instansi pemerintah. Instansi pemerintah Kalau seperti kalau Mas seperti itu. betul, kalau event mungkin dari IO ataupun panitia-panitia Oh, lokal. iya swasta ya. Swasta. Oke. Jadi acara-acara pemerintah belum ada yang diadakan oleh KONI atau Menpora. Mungkin program Pertina ya. Oh, program ini ada tapi. Tiap Ada tahun. mungkin kalau di Popda per 2 tahun sekali, kalau Porda 4 tahun sekali. Kan tingkatannya setelah Popda itu kan masuk ke Prakon ya? Enggak. Oh, Kalau Prapon itu kan masuknya ke elite man, Oh, ke elite senior. man, senior. Kalau Popda kan pekan olahraga pelajar.
Junior Oh, basket. Popda pelajar. Kalau Oke. Popda kita juara di daerah masing-masing, kita lanjut ke Porda. Popnas. Oh, Popnas. Pekan Olahraga Nasional Pelajar. Sekarang bingung-bingung sih namanya berubah-ubah ya. Betul. Dulu ada kejurda kan dulu zaman-zaman saya itu ada kejurda. Betul, ya. kejuaraan daerah, betul. Kejuaraan daerah yang sekarang jadi namanya Popda. Popda, Oh, betul. oke. Itu khusus untuk anak-anak pelajar. Karena kenapa pelajar mesti dikedepankan, akan tetapi ngelihat daripada perkembangan zaman, takutnya yang tadi dibilang takut dibully ataupun kita ya, tawuran ya, ke sana kemana, lebih baik menjadi satria lah. Yes. Satria di atas ring dan di luar ring. Iya itu sih, itu benar banget sih, Coach, benar keren. Terus apa ya Gio, di sekolah pernah nggak sih, ya mohon maaf nih ngobrol, pernah nggak kalian melihat teman-temannya ada yang dibully atau kalian sempat kena bully atau kayak gimana? Pernah nggak sih? Belum sih. Belum ya? Penasaran gue, Pe. Kenapa sih milih Nah, kenapa juga? ekstrim ini? Karena ini ekstrim loh. Iya ekstrim loh. Udah hobi sih. Udah hobi? Iya. Awal mulai ketertarikan dari mana? Nah, Ketertarikan dari SD sih. Jadi apa ya? Apa sih namanya nih? Lebih menantang ya. Oh iya. orang tua support, Ya support. mama bapak support. Orang tua support banget semua. Oh gitu. Kalau Nggak takut kamu misalkan hidungnya patah, hidungmu kan lanjut juga nih, ya kan? Hidungnya patah, rahangnya patah, enggak, pernah cedera ke pukul. cedera aku belum pernah sih. Alhamdulillah ya. Cuman cedera bahu pernah. Oh pernah. Jatuh atau kepukul? Itu waktu pertandingan. Nah, Ya. kepukul. Enggak, Oh, dulu itu mah dulu pas masih Sebelum kalian Ya. kamu ini oke. sebelum ikutan tinju lah. Ya. Tapi selama kamu setahun ini berlatih bertinju, coach mengajarkan kamu untuk berlatih disiplin bagus dan kamu akhirnya main bagus dan nggak pernah minim sekali kepukul gitu. Iya. Keren, April. Gio, nah aku pengen tanya Gio nih. Yang saya tahu Diki itu orangnya kan lembut ya. Jarang ngomong. Itu di balik Iya, kelembutannya. Iya, makanya yang gue tahu Diki itu jarang banget ngomong. Jaga gitu. Tiba-tiba anaknya dilatih malah ikutan tinju nih. Ekstrim lagi. Iya, Ekstrim ekstrim lagi. Keren dah. Gio, pernah pukul juga kan Gio? Pernah, sering malah. Oh enggak, pernah. Tapi sakit banget Gio. Kuat ya? Sudah terbiasa ya. Terbiasa ya. Terus kemarin bisa menang gimana ceritanya Gio? Siapa yang lawannya usia berapa terus seumuran berapa? Tahu nggak? Umur 10, 10. Ya. kelas 4. Mas berarti di atas Gio? Iya. Keren loh Gio. Keras nggak Kau sih? atau gimana? Latihannya keras nggak sih? Keras. Keras. Papa nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa. Malah kalau nggak latihan kayaknya benerin papa ya. Coach gimana sih ngedidik? Iya, Ada mereka ini. Ada teknik-teknik apa yang Iya. kesulitan atau apa? Pertama kalau program ataupun melatih tinju sebetulnya simpel, hanya pukulan Ya. cuma 4. Ya. Jab, straight, hook dan uppercut. Terus selanjutnya mungkin mempelajari daripada untuk menghindar pukulan Yes. dengan dengan backstep, slip, whipping ataupun ducking. Yang paling tersulit menerapkan program ini ke karakter petinju masing-masingnya, itu paling tersulit karena kayaknya membentuk karakter masing-masing ke gitu. karakter masing-masing. Iya. Kita aja punya anak 2 aja kadang-kadang kayak gini, ini be. Yes, Apalagi yes, ini anak iya, orang. iya, Seperti iya, itu. iya. Itu yang paling tersulit pekerjaan daripada seorang pelatih. Ya. Tapi dengan punya jiwa karena kita pengalaman dari mantan atlet juga, Ya. akhirnya menjiwai. Ya. Bagaimana Ya. caranya untuk menerapkan ke atlet yang punya karakter seperti ini. Sebenarnya kalau tinju ini jangan memaksakan kehendak daripada seorang pelatih, Ya. tetapi programnya saja akan tetapi anak yang kita didik bagaimana caranya supaya bisa ke program yang kita terapkan ini dia paham. Oke. Kalau anak-anak sekarang tuh programnya tidak seperti dulu zaman saya. Kamu latihan skipping, latihan sedobok, lari ataupun beban ataupun pukul samsak sebanyak-banyaknya tanpa ada penjelasan akhir ini untuk apa. Oh ya, Kalau benar. anak Tidak tahu maksud dan tujuannya ya, Coach, ya? Kalau anak-anak sekarang dikasih skipping 15 menit gitu ya, 15 menit dia pasti bertanya. Bertanya betul. Om, Pak Pelatih, ini kalau ngelatih skipping untuk apa? Yes. Nah, ini kitanya mesti menjelaskan. Ya. Karena anak sekarang kalau tanpa ada penjelasan dianya malah kabur ataupun Ya. oh ini latihan di sini nggak jelas seperti itu. Masih banyak Yes. pengertian seperti itu. Anak-anak sekarang lebih kritis ya, Coach, Iya, ya? betul, betul. Dan emang wajar sekali di saat mereka kayak saya nih latihan gym. Di saat misalkan latihan ini itu latihan apaan sih? Nah, Kan oh ini untuk bahu. betul. Trainer yang sih tahu sama wajar anak-anak zaman now itu sekarang
emang lebih kritis dan lebih smart ya mungkin daripada kita nih coach ya. Betul. Yang emang dulu kalau karena dulu mah doktrin ya coach. Ya nggak sih doktrin dari pelatih yang kalau lu nanya malah kita kayaknya takut ya untuk nanya. Kalau saya dulu latihan salah satu dari kamu ya nggak pernah mau nanya, yang penting latihan aja gitu. Sekarang Betul. itu sih bedanya gitu. Terus coach tadi kan kesulitannya itu nih. Nah. Terus potensi menurut coach dari beberapa atlet yang ada sekarang di AFC yang punya potensi betul-betul mungkin kedepannya di beberapa tahun ke depan jadi elit yang bagus. Potensi lebih cenderung ke regenerasi usia dini seperti Algio ini. Oke. Ya minimal anak-anak sekolah yang takut satu pertama pergaulan, Ya. bebas, akhirnya dia tak tahu diri. Karena tinju ini kalau ngelihat daripada olahraga tinju memang berantem. Belajar juga pun berantem. Betul. Tapi kan kita pada dasarnya itu supaya mendisiplinkan karakter. Yes. Dan juga sekalipun dia mau berantem juga bukan di jalanan akan tetapi lebih kering. Ya, betul. Kalau di ring kan kalah dan menang selalu terhormat. Ya. Kalau di jalanan kita menang tak ada pujian, kalah pun malah menjadi cemoohan. Iya, Seperti betul, itu. betul. Kalau ditinju, kebayang nggak kalau kita ditinju? Bukannya kita nggak berani berantem di luaran, akan tetapi dia tahu jati diri ataupun dia lebih menghargai ke moto yang tadi, satria di atas dan di luar ring. Nah, seperti itu. iya. Lagian kalau anak tinju juga tidak ada pujian juga sih kalau berantem di lapangan. Iya sih. Ya kan? Petinju ini berantem di lapangan bisa mengKO-kan 2 orang. Iya. Kalau orang tahu, patut saja anak tinju. Wajar. Wajar anak tinju. Tapi yang jadi masalahnya kalau anak tinju kalah, nah itu masalahnya. Udah petinju kalah lagi. April sama Gio nih, sama Gio mau nanya. Pernah nggak sih kalian sebelum bertanding tiba-tiba ngelihat musuhnya nyeremin dan kalian takut? Pernah. Pernah. Cara ngatasinnya gimana? Cara ngatasinnya gimana? Cara ngatasnya ya gerak sih kalau April mah gitu, pemanasan Mana gitu. sih Ya, jadi mental? ya Ngobrol sama coach atau Iya. ngeriak seperti gitu. Iya. Ada brainstorming khusus kali coach ya? Ada. Ada ya? Setiap minimal seminggu sekali kita lebih di AFC setiap hari kita sharing. Maksud dan tujuan tinju misalkan setiap hari kita memprogram dan setelah latihan kita evaluasi. Ya. Tujuan ini ke sini, tujuan ini ke sini. Adapun seperti anak dan bapak lah seperti itu. Iya. Keinginan anak ini seperti apa dan keinginan bapak ini seperti apa sinkron. Jadi kerjasama. Kalau kalian misalkan ada sedikit tegang dengan tata cara seperti apa, gitu kan, recovery-nya ada seperti itu. Tipsnya nggak boleh Tipsnya. disebutin, nanti aja latihan di FC. Itu soalnya bumbunya. Betul. Ya, pernah berarti ya Gio sama April pernah ngerasa takut kalau misalkan ketemu orang yang tiba-tiba nyeremin gitu, pernah ya? Tapi kalian tetap ya harus fight. Oh, keren. Maju terus. Keren. Terus ada nggak sih perempuan? Kalau perempuan kemarin-kemarin ada. Kemarin-kemarin ada. Cuman kalau perempuan lebih cenderung gimana ya? Karena kalau anak laki-laki gennya beda. Oke. Tidak menantang bukan laki-laki. Kalau Oh, anak iya. perempuan kalau menantang akhirnya malah dicie-ciekan oleh temennya. Oh. Terkadang gitu seperti itu. Kalau anak perempuan biasanya berkubu. Dari satu kampung ada 2, ada 3, wah baru. Kalau untuk dari individu persatu itu memang agak sulit. Jadi untuk prestasi jadi perempuan memang kalau di Jawa Barat untuk Indonesia banyak. Ya. Tapi dasarnya ini mungkin mesti 1-2 jarang gitu. Oke. Tuh. Coach, tapi berarti coach digaji sama Sasana IFC ini? Bukan sama Koni? Bukan. Gitu? Itu harga pertemanan aja. Oh gitu ya. Ya ini saya maaf ya buka-bukaan dapur nih teman-teman ya. Seharusnya kan ada juga anggaran dari Koni ya, Betul. dari Pertina Betul. yang emang Koni masuk ke Pertina dan Pertina juga bisa ngebagiin itu ke setiap Betul. Sasana atau bikin anggaran apa gitu. Justru itu kendalanya di dunia pertinjuan khususnya di Sukabumi yang saya pernah alami saya di Sukabumi. Prestasi di Sukabumi ini sebetulnya sangat bagus di Ya. dunia olahraga tinju. Kalau kita berani mengeksekusi untuk melatih ataupun membina atlet. Ya, Karena syarat prestasi, ya betul. anak yang bisa berlatih tidak diperhatikan. Ya, itu Setelah sih, anak udah berprestasi tidak ada apresiasi ataupun motivasi. betul. Namanya anak kalau Ya. udah bertanding, ya harapan saya sih Ya. sebagai pelatih karena saya juga pernah ngalami seorang atlet. Di saat kita saling juara tuh ada minimal ada apresiasi, apalagi berharap dari kepengurusan Pertina ataupun pemerintah daerah setempat
masing-masing ini kalau memang ada atlet yang berprestasi, harapannya ditarik ataupun diakui. Apalagi kalau dipekerjakan di dinas instansinya masing-masing. iya. Jadi supaya atlet ini tidak lari kemana. Juga ya, di situ Betul, ya. Oke. betul. Itu. Syarat prestasi seperti itu. Sementara ini kita berdiri dengan bergabung dengan AFC dengan modal sendiri. Independen. Mandiri. Mandiri. Berarti pemerintah ini ngelihat kalau UFC itu emang udah mampu, keren banget nih, berarti supporter. Amin ya Dik. Amin. Amin. Tapi kan tetap aja meskipun semampu mempunyai sebuah sasana, tetap support pemerintah itu juga emang harus juga ya. Karena ini sudah emas. Mas, Berarti Mas. dan emang bawa nama Sukabumi loh, bukan bawa nama IFC-nya. Betul. Iya kan? AFC Sukabumi itu. Iya, bukan bawa nama IFC Sukabumi-nya aja. Sukabumi loh, gila. Betul. Harusnya sih ya perhatiannya bisa lebih daripada itu. Ya tidak secara langsung bisa mengangkat nama baik daerah Iya, sendiri. Iya, seperti itu. betul. Terus dari segi vitamin mereka berarti kan nggak sih coach? Kalau segi vitamin ya kembali ke kita sebagai pelatih bagaimana caranya untuk mendapatkan vitamin ataupun kita bisa koordinasi dengan pelatih yang punya sasana sendiri. Ya. Yang punya sasana sendiri mungkin dia tadinya hobi Ya. walaupun dia hanya bukan petinju. Ya. Tapi dari sosok seorang ayah Ya akhirnya nyemplung juga nyemplung ya. Akhirnya Kan dia nggak mungkin juga nggak nyemplung cuma main di pantai ya Dik. Betul. Kalau orang udah jatuh cinta ataupun sekalipun senang di satu Ya, bidang, ya, walaupun kata orang apa sih hasil keuntungannya dari olahraga itu, tapi Ya. tetap aja mereka Ya, kalau ya. udah memang udah mencintai apapun yang dia miliki pasti dikorbanin. Oke, coach menurut coach tinju tuh olahraga mahal atau tidak sih? Menurut saya olahraga unik. Ini jawabannya beda lagi nih. Kemarin kita ngobrol sama siapa? Wawan Kenceng. Wawan Kenceng. Ya, ngobrol. Katanya olahraga gratis tinju tuh. Betul. Udah difasilitasin, masih aja banyak yang kabur katanya. Apalagi kalau misalkan olahraga ini dipungut biaya katanya begitu. Nah, udah ini bagaimana sih coach? Kalau untuk dipungut biaya mungkin lebih cenderung ke member Ya. yang hobinya sebatas hanya have Untuk fun, olahraga, untuk hiburan ya. hiburan saja. Ya. Tapi kalau untuk menuju ke jenjang yang berprestasi memang sangat luar biasa untuk mencari bibitnya. Iya. Untuk bibitnya seperti itu, karena kan beda daripada programnya. Untuk menerapkan program ke anak-anak didik ini beda untuk atlet dan untuk member ataupun cari-cari kesegaran itu beda. Oh, iya. Jadi ada buat geng Nah, gaul-gaul tapi lain, tapi terkadang masih banyak seperti ini. Ya. Kita sering di gym AFC sering bicara seperti ini. Ataupun di luar sana saya pernah juga menanya ke ada yang member gitu kan. Ya, gimana? Tujuan kamu ingin berlatih ke sini untuk tujuan kemana? Arahnya nih mau atlet? Apa kamu untuk hanya kebugaran saja? Oh Pak, saya hanya kebugaran saja. Ya. Tapi lama kelamaan menjiwai. Akhirnya jadi atlet. Akhirnya jadi atlet bahkan jadi juara. Oh gitu. Bahkan juara. Oh. Pernah jadi juara seperti itu. Nah seperti itu. Ya nggak sangka. Kalau kamu emang pengen jadi atlet? Ya, emang udah Keren banget sih. Berapa bersaudara? Bro? ya Berapa bersaudara? bertiga. Kamu anak tuh? Pertama Pertama punya adik berarti? ya punya. Ada juga ikut. Hah? Ada ikut. Enggak, ada lebih ke agama itu. Oh, terus di masjid. Pesantren. Oh, pesantren. Keren. Kalau orang tuanya kerja apa? Orang tua pedagang sih Oh, pedagang di mana? di SMP. Dagang apa? Martabak. Kasih tahu teman-temannya. Martabak. Martabak apa? Martabak keluarga gitu. Beli ya martabak bapaknya nanti. Kita kan mempromosikan UMKM Pak, Betul. coach, agar dibeli, agar semua tahu, kasih tahu martabaknya apa aja, kasih tahu dong ke teman-temannya supaya beli untuk kesana kameranya. Kasih tahu. Martabak gitu, martabak Mang Opik lah. Martabak Mang Kopi. Ya, ingat tuh harus dibeli di SD, SMP 6. di SMP 6 tuh, ya. Kalian harus borong kesana martabak papanya April tuh. Keren. Tuh. Keren ya. Agenda terdekat coach ada Apa? kejuaraan lain. Agenda terdekat di tanggal 3 bulan Maret ada sparring season di Sasana Tiger. Di mana? Tipa Regeneration. Oh iya. Sasana Tiger ya. Usia berapa aja? April turun? Dia turun? Turun. April turun? Di usia-usia pemula. Pemula. Senior pemula, junior pemula untuk ngelihat daripada hasil di mereka latihan karena jarang ada kejuaraan atau pertandingan di Jawa Barat. Akhirnya kita mengadain dengan
Sasana tersebut akhirnya kita mengadakan sparring session. Independen. Ya. Promotornya siapa? Saya tidak tahu itu promotornya. Yang terpenting yang terpenting yang memangku kebijakannya dari Sasana sendiri. Sasana gitu? Trigarya. Bukan pemerintah. Bukan. Ayo dong pemerintah. Ini atlet-atlet muda loh, gila loh. Ayo dong. Semangat ya. Harus dong ya, ya kan, coach ya. Maksudnya, makanya saya tanya kenapa siapa promotornya. Kalau aja kita kenal kan, mungkin bisa kita ajak duduk bareng dan untuk bisa ngobrol dengan pemerintah. Maksudnya begitu loh. Betul. Ya. Yang punya Sasana ya. Kalau punya di sana ya, adanya ya punya. semoga senior-senior di sana. Saya kira teman-teman di Tipar kan sebenarnya pada aktif juga tuh. Betul. Banyak anggota-anggota legislatif juga di sana ya, yang mungkin bisa pada support juga. Betul. Gitu. Itu sih intinya. Jadi Khusus tanggal 3, bentar lagi dong. Ada lagi hari Minggu. Latihannya gimana? Sehari berapa jam? Sehari sejam setengah 2 jam lah. 2 jam. Oh, dari jam 4. Setiap hari itu? Iya, Setiap hari. Sorry. Setiap hari start jam 4 selesai jam 6. 2 jam. 2 jam. Terus kalau misalkan di tanggal 3 mau latihan, di tanggal 2 nya mereka masih tetap berlatih atau istirahat? Tetap latihan, namun durasi waktunya tidak seperti Bukan hari fisik, biasa. ya, bukan Mungkin yang- lebih ke ketangkasan, Teknik dan segala lebih macam. teknik seperti itu Iya, untuk iya. mempersiapkan kebugaran untuk besoknya. Lihat tangannya. Tangannya udah biasanya kalau petinju kan bulat-bulat ya. Misalnya begitu juga ya. Aduh, badan kamu juga oke banget nih. Oh, umur segini. Jimmy. Iya. Enggak. Pernah nggak terpukul? Apa? Yang dirasakan apa? Saat mau nangis atau enggak? Apa yang dipukul Gio? Apa yang terpukul? Oh, kepala. Pusing nggak Gio? Kuat ya? Masih fight lagi. Keren ini. Gio. Kamu pernah dipukul apa yang paling parah menurut kamu? Paling parah perut sih. Perut. Kena rusuk. Langsung sesak ya langsung. Ngap gitu. Mengapa sih yang sesak? Tapi akhirnya kamu menyadari bahwa saya harus betul-betul benar lagi nih latihannya, defense-nya seperti apa. Kecolongan kamu ya, sempat Iya, kena kecolongan. uppercut atau Uppercut. ya. Tapi nggak bikin kamu jatuh. Jatuh. Oh jatuh, kalah. Enggak sih ya. Enggak. Kalah. Oh enggak, tapi berdiri lagi, Wi. Tapi dapat hitungan ya. Iya. Oh, keren. Karena gini menurut saya, di saat kita bertarung di dalam ring, yang menyelamatkan itu selain doa dari semua, Betul. ya faktor X, ya cuma tangan kita sendiri kan, Coach? Ya kita. Iya kan? Ya. Yang menyelamatkan ini aja gitu. Betul. Dengan defense, dengan kita balik counter attack dan segala macam ya. Kalau kita udah ngeblank, Betul. udah lah. Ya. Pasti jatuh sih. Makanya saya aja kemarin teman gue sempat tanya sama saya, berani nggak katanya 1 menit? Jangan 1 menit, 15 menit aja gue kayaknya bingung. Karena saya olahraga juga, saya olahraga itu, saya sepeda, saya basket, main bola juga. Tapi kan belum tentu. Betul. Kalau untuk tinju, Ya. tiba-tiba harus berdiri stay sendiri, biasanya kita DKK dan kawan-kawan. 3 ronde aja berdiri. Jangan 3 ronde bro, 1 ronde aja, terus 30 detik ya coach. Betul. Kayaknya itu menurut gua ya, itu kayaknya neraka banget sih. Gitu. Kalau pertama kali ya pasti kayak gitu ya. Iya, pertama kali. Apa yang kesan saya waktu pertama kapan tuh, Abdul? Deg-degan sih gitu. Kapan? Itu waktu pas pertama kali kapan? Pertama kali ikutan Popda. Oh itu? Iya, Itu? di Bandung. Iya. Deg-degan kali? Iya, deg-degan itu. Jadi tegang lah gitu. Lawan musuhnya usia atau lebih tinggi atau gimana? Nggak tahu kalau usia mah. Oh, nggak Tapi tahu. Tadi postur badannya tinggi. Lebih tinggi, Iya. badan lebih besar. Kurus. Oh kurus cuma tinggi. Iya. Pukulannya kencang gitu yang bikin kamu jatuh, begitu? Nggak, waktu Popda mah nggak jatuh. Oh nggak jatuh, cuman kalah poin. Iya, kalau enak. Oh itu udah bagus banget lah, kemarin bawa dengan Sukabumi. Dibiayain sekolah semua? Hah? Dibiayain sekolah semua? Enggak sih. Lah, kan itu mau bayar sama sekolah kan, Coach? Betul. Sekolah juga kurang support juga. Kalau Popda kita bukan kalau pekan olahraga daerah seperti dengan tingkatan seperti Porda. Oh. Itu pemerintah yang ini. Pemerintah. Pemerintah ataupun KONI. Oh, koninya supportnya support. Sepertinya support. Oh, banyak. Dapat apa aja? Kalau anak jujur nih, oh ya. Boleh jajan, alhamdulillah dapat. Dapat sepatu, dapat glove.
Glove enggak sih, paling bandasi gitu. Oh gitu. Glove kan lumayan coach buat mereka nih. Lumayan. Harga glove bisa 1 lebih atau 2 jutaan ada nggak? Kalau untuk latihan standar harga 3.400. Oh ada ya untuk latihan. Enggak kalau untuk mereka Untuk pertandingan panitia yang mengadain itu. Oh panitia yang ada. Panitia yang ada, ya. Oke. Panitia. Takutnya kan kalau dari kita yang bawa Oh, enggak. isinya ada besinya. Oh panitia yang ada ya. Oh, keren. Ya. Tapi kamu punya glove sendiri di rumah? Punya. Udah berapa glove yang kamu punya di rumah? Cuman 1 sih. Oh, langsung banyak nanti ya. Pemerintah nanti minta aja tuh sama Pertina Company ya. Semoga ya. Kalau Gio yakin glove-nya banyak nih, banyak bapaknya. Yang punya. Nah, kalau untuk glove-nya sendiri berbeda ukuran berarti? Coach? Beda ukuran. Beda ukuran ya. Masing-masing kelas kalau di mini junior itu diinstruksikan ukuran 8 os. Kalau yang ini ukuran berapa nih yang panjang itu? Itu yang untuk Itu kayaknya nomor LSD. 14 ya. Oh, 14. Masing-masing kelas berbeda. Ya. Kalau 10 os dari 48 sampai kelas 60 kg. Kalau ukuran 12 dari 64 sampai dengan menengah. Dari menengah sampai ke kelas berat ukuran 14. Lihat aja aku sudah apa, ini nomor 14 kayaknya. Kayaknya sih. Kalau untuk kejuaraan resmi itu akan ada nggak sih? Pasti ada. Pasti ada, kan? Pasti ada. Pasti ada. Sekarang kita kalau ngelihat daripada program Jawa Barat sebetulnya kemarin kan Popda itu tahun 2022 ya. Ya. 22. Berarti 2 tahun sekali antara 2005 awal. 2005 awal Popda pasti Akan berjalan lagi. akan berjalan. Kalau Porda Kalau nasional? kalau nasional mungkin ngelihat daripada hasil daripada Popda Popda nanti Popnas terakhir kemarin tahun 2023. Oh. Berarti sekitar tahun ya berdekatan juga sih. Berdekatan ya? 2005 juga, 2025 juga. Oke. Harapan coach untuk kedepannya untuk Sukabumi apa sih coach? Iya, betul. Pengennya apa coach? Harapan saya untuk atlet Sukabumi, khusus Sukabumi ya. Untuk Sukabumi mungkin umumnya Jawa Barat. Bisa menghasilkan mencetak atlet-atlet yang potensi bisa mengangkat nama baik pribadi, keluarga, daerah dan negara gitu. Dan seperti itu. Karena kalau di Sukabumi sebetulnya dari dulu juga banyak petinju-petinju yang potensial. Yang dulu juga bisa mengangkat nama baik daerah sekalipun ke tingkat internasional. Ya. Cuman itu aja syarat berprestasi itu seperti itu tanpa ada akuan seperti anak yang muda contoh seperti ini harapan kami Ya. kalau memang ada atlet yang berprestasi untuk membela nama baik kota Sukabumi mestinya pemerintah ataupun kondisi tempat ini mengapresiasi memberikan supaya ini anak ini lebih bersemangat lagi, gitu kan? Ya minimal Bersemangat. nyaman lah. Nyaman lah. Ya minimal untuk vitamin, minimal untuk vitamin untuk kehidupannya Yes, untuk betul, berlatih itu betul. terpenuhi. Ya itu yang ingin saya sampaikan, bagaimana dengan vitaminnya mereka, bagaimana dengan asupan makanan mereka, Betul. bagaimana dengan apa yang mereka kenakan. Betul. Itu kan kita harus perhatikan coach ya. Jangan sampai Betul. ya mereka udah bawa nama Sukabumi, tapi cuma bawa aja, sedangkan mereka pulang cuma gigit jari nggak dapat apa-apa. Nah. Itu kan yang kasihan maksudnya. Meskipun nih contoh, bapaknya Gio nih, Diki, wah sekarang punya sasaran segala macam, bisa dibilang di atas rata-rata kemampuannya gitu. Iya. Tapi kan tetap aja bukan berarti dia nggak butuh. Betul. Ya kan Dik? Tetap aja harus kalau ada bonus apa dari pemerintah mah ya itu mah Ya. mungkin bisa dibagikan Ya, itu kepada apresiasi. apresiasi Betul. itu sih. Di Sukabumi sendiri ada berapa sasana? Iya sih. Di FC? Yang sekarang yang sekarang. Yang ada di kota Sukabumi Ya. kurang lebih ada 6. Oh, nah, Ada 6. juga ya. Seperti Tiger Per kecamatan berarti kita kan cuma ada 7 ya. satu kota aja ada 6 kalau nggak salah ya. Kota. Kalau ada 6 ya. Ada 6. Cuman ya begitulah yang namanya sasana. Ya. Terkadang ada lagi ganti nama padahal Orangnya gitu itu juga. juga. Oh ya, lu lagi. Gio, petinju yang Gio idam-idamkan siapa sih? Biar kontak. Oh, saya baru tahu nih. Saya juga baru tahu nih. Ya kan, biasanya kalau anak tuh bisa punya ekspektasi yang
di luar Nurul ya. Kalau kamu April, Sama Girponta sama. kenapa kalian suka sama mereka nilainya? Saya mah sama Mike Tyson sih. Oh, Mike Tyson. Girponta, Oke. Mike Tyson. Oh, sekarang anak-anak seumuran kalian sukanya sama Girponta sih. Kenapa? Lebih ke Girponta. Gaya mainnya gitu. gaya mainnya lebih zaman now banget ya? Ya, Apik, gitu. cerdik, Apik, pukulan cerdik. keras. Oh, keren. Kamu sering lihat YouTube-nya dia? Oh, sering. Dan ngelihat kakinya bagaimana. Oh. Kamu nggak suka Muhammad Ali? Masih nggak juga, tapi lebih suka Girponta. Kalau kamu pernah lihat Muhammad Ali? Pernah lihat di YouTube? Gak terlalu lah. Oh, nggak terlalu. Oke. Lebih ke Mike Tyson. Lebih Mike Tyson. Oh, dia yang sekali hantam langsung Ya, jatuh. itu. Kalau Muhammad Ali kan dengan tariannya kakinya yang emang Iya. speednya Betul, cepat betul. sekali, terus dia emang bisa memainkan perannya Betul. di dalam bertinju itu emang keren banget sih. Kalau coach sama siapa coach? Idolanya? Kalau idola saya siapa dulu? Ini yang dari Meksiko nya Julio Cesar Chavez. Oh, Julio Cesar. Oke, itu. Petinju Yes. darah dingin. Yes, iya, Tapi iya, iya. rekornya sangat luar biasa. Yes, ya. Tuh. Dulu sempat beberapa kali saya lihat juga dia. Keren sih. Ya, harapan kamu apa? Harapan untuk kedepannya gitu. Ya, untuk kamu pribadi, Pribadi. untuk suasananya, mungkin lebih besar untuk Sukabumi atau untuk Indonesia, apa? Harapan sih pengen ikut Popda lagi terus bisa menang gitu kan ya. Masa depan bisa terjamin gitu ya. Oke, Hmm. dan kamu yakin bahwa lewat tinju kamu masa depan bisa terjamin? Bisa. Hei, pemerintah, lihat anak ini sudah menggantungkan cita-citanya sama tinju loh. Gila loh kalau misalkan pemerintah tidak sesupport itu. Bayangin, bakalan banyak mimpi anak-anak yang akan tergerus oleh iya kan coach? Betul. Iya dong. Betul. Harus kita betul-betul menjembatani mimpi-mimpi mereka. Betul. Bayangin, saya tanya dia dengan tulus jawab bahwa seorang April menggantungkan cita-citanya melalui tinju bahwa dia akan bisa sukses melalui tinju. Keren. Tuh, kamu. Kamu Gio, apa Gio? Deketin Dika, ayo. Apa cita-citanya Gio lewat tinju ini? Bisa bela diri. Itu doang. Itu aja. Itu aja. Sama bisa menjadi petinju. Juara. Angkat tangannya Gio. Juara. Tinggi Jadi. Gio. Angkat tinggi. Angkat tangannya tinggi Gio. Keren. Amin ya Gio. Amin yang paling serius nih. Terima kasih coach, terima kasih Gio, terima kasih April ya. Sehat-sehat buat kalian, sukses buat IFC Sukabuminya juga. Salam buat atlet-atlet semua di sana coach. Siap. Salam buat Kang Diki, bro ya. Salam buat Kang Gaga juga di luar ya. Dari tadi diajakin nih mereka berdua nih nggak mau ikut masuk. Kemudian Tidak mau masuk. orang-orang di belakang layarnya salam ya buat semua. Sehat-sehat pokoknya. Tapi sebelumnya biasa gak? Ya. Buat UMKM yang mau membawa barang dagangannya, Ya. produknya, silahkan hubungi ke sini Ya. atau datang langsung ke sini Studio. tanpa dipungut biaya alias gratis. Ya kayak tadi tuh, nih Pak Opik. Ya. Ya, martabak Pak Opik di SMP 6 harus dibeli. Punya bapaknya April, habisin ya. Beli, bukan mintain lu. Oke, terima kasih coach ya. Sehat-sehat coach. April, Siap. terus. Yo. Yes. Oke. Ya. Oke. Terima kasih semuanya. Ya, dan dua agak aliasa. Sampai ketemu lagi di New York Lur. Salam. Wida.